Kini kita bahas kenapa tidak ada rumah gadang Bagonjong atau Banjuang ini di Pariaman. Sebenarnya bukan di Pariaman, di sepanjang pesisir Sumatera Barat sulit kita temui rumah gadang Bagonjong ini. Yang menjadikan ini alasan dari orang-orang Dare mungkin ya, dari Minang ini menganggap Pariaman bukan Minang. Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Rumah gadang adalah nama untuk rumah adat di Minangkabau yang merupakan rumah tradisional dan banyak kita jumpai di Sumatera Barat di Indonesia. Rumah ini juga disebut dengan nama lain oleh masyarakat daratan setempat dengan nama Rumah Bagonjong atau ada juga yang menyebutnya dengan Rumah Baanjuang. Rumah dengan model ini memang banyak dijumpai di Sumatera Barat, namun tidak semua kawasan di Minangkabau atau Dare yang boleh mendirikan rumah tersebut, yaitu rumah adat ini. Hanya pada kawasan yang sudah memiliki status sebagai nagari saja rumah gadang ini boleh didirikan. Begitu juga pada kawasan yang disebut dengan rantau. Rumah adat ini juga dahulunya tidak ada yang didirikan oleh para perantau Minangkabau. Kini kita bahas kenapa tidak ada rumah gadang Bagonjong atau Banjuang ini di Pariaman. Sebenarnya bukan di Pariaman, di sepanjang pesisir Sumatera Barat sulit kita temui rumah gadang Bagonjong ini. Yang menjadikan ini alasan dari orang-orang Dare mungkin ya, dari Minang ini menganggap Pariaman bukan Minang. Bahkan ada yang mempersempit pemikiran lagi kalau Minangkabau hanya Luhak Nantigo saja. Ini pemikiran yang dibawa oleh kolonial agar kita menjadi terkotak-kotak dan timbulnya perpecahan serta egosentris daerah sendiri antara satu dengan yang lainnya. Sebenarnya bukan karena tak ada rumah gadang atau Bagonjong, berarti menjadikan daerah tersebut bukanlah Minang. Jadi Minangkabau itu adalah sebuah kerajaan serikat yang mirip dengan United Kingdom atau United States of America, atau seperti yang kita lihat di Malaysia, beberapa kerajaan menjadi satu, yaitu satu Malaysia. Kerajaan yang bersatu yang bernama Kerajaan Alam Minangkabau, yang mana banyak fasal atau bawahan dari kerajaan-kerajaan kecil yang bersatu dalam alam Minangkabau. Boleh kita sebut dengan United States of Minangkabau, yang mana pusat pemerintahnya itu berada di Pagaruyung. Nah, kembali ke pasal rumah gadang yang kita akan bahas. Di Minang itu ada 15 jenis rumah gadang yang berbeda. Di Pariaman sendiri ada rumah gadang dan memang terlihat berbeda. Dapat dilihat dari corak rumah gadang Pariaman yang memiliki perbedaan dengan rumah gadang Dare. Rumah gadang di daerah Dare yang memiliki atap bergonjong, sedangkan rumah gadang di Pariaman atapnya datar saja. Bahkan ada yang seperti bungkus nasi. Nah, melansir dari buku Pariaman, Rantau Minangkabau yang unik, karangan Bagindo Arsalbam, pengaruh Aceh disinyalir menjadi alasan kuat berbedanya rumah gadang di Dare dan di Pariaman. Ketika Aceh menguasai Pariaman pada tahun 1607, lewat sejumlah regulasi pembangunan rumah gadang, di Pariaman punya aturannya sendiri di zaman itu, yaitu di bawah kepemimpinan Iskandar Muda. Jadi pembangunan rumah gadang di Pariaman diatur agar bisa mempresentasikan kebudayaan Aceh. Dengan begitu, rumah gadang Pariaman terlihat seperti gabungan rumah gadang Minangkabau di Dare dan rumah adat Aceh. Pada buku ini juga dijelaskan bentuk dari akulturasi. Ini dapat dilihat pada bentuk atapnya yang serupa dengan rumah adat Aceh. Nah, sejak dipengaruhi Aceh, berkembang pula model baru rumah gadang di Minangkabau. Rumah gadang Surambi Aceh di Dare dan di pesisir termasuk Pariaman. Berkembang rumah gadang Tungkui Nasi. Oke, seperti rumah gadang pada umumnya, bagian dalam rumah gadang Kajang Padati ini terdiri dari bagian-bagian yang memiliki fungsinya tersendiri. Dasmaizal dalam tulisnya yang berjudul Arsitektur Tradisional Rumah Kajang Padati di Padang, Studi Bentuk, Fungsi, dan Elemen, menyatakan rumah Kajang Padati atau rumah Tungkui Nasi memiliki beberapa bagian. Nah, setiap ruang memiliki fungsinya tersendiri. Dengan begitu, setiap hal punya tempatnya sendiri. Kembali ke merujuk pada tulisan Bagindo Arsalbam, ruang dan fungsi ini menjadi simbol dalam berkomunikasi yang sering diucapkan oleh masyarakat Pariaman. Seperti itulah kira-kira penjelasan tentang rumah gadang di Pariaman. Kenapa dia tidak bergonjong atau tidak banjuang, seperti yang ada di Dare, seperti Luhak Nantigo. Nah, semoga kita kompak selalu dan jangan terpecah-pecah dan saling mengkotak-kotakan satu dengan yang lain. Pariaman tidak punya rumah gadang menjadi bukan orang Minangkabau. Pesisir selatan bukan Minangkabau. Ini pemikiran yang dibawa oleh kolonial agar kita menjadi terkotak-kotak. Semuanya adalah Minangkabau. Minangkabau itu lebih luas daripada apa yang kita pikirkan. Sedangkan Minangkabau itu memang merujuk pada 3 hal, yaitu 1, Nagari Minangkabau, 2, Adat Minangkabau, 3, Kerajaan Alam Minangkabau.
Jadi Minangkabau itu seperti kita Indonesia ini terdiri dari beberapa provinsi. Nah, Minangkabau itu dulunya adalah United States of Minangkabau atau Minangkabau Serikat. Nah, jadi semuanya yang kita lihat di Sumatera Barat itu adalah sebagian kecil dari Minangkabau saja. Oke, seperti biasanya mudah-mudahan kita kompak dengan ini, kita sama-sama saling belajar. Jika ada kesalahan, mohon tolong dimaafkan. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia bersama saya Dafan Mulifa, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.